Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar nih untuk seluruh siswa-siswi saya kelas 10? Semoga masih dalam keadaan sehat walafiat. Kita masih belajar dari rumah. Baik, kembali lagi bersama saya Bapak Mahmudi Pradewa Yesos dalam pembelajaran sosiologi. Sosiologi mengasyikan. Nah, pada pertemuan minggu ini kita akan membahas mengenai hakikat sosiologi. Saya harapkan kepada seluruh siswa-siswi saya agar dapat mengikuti video pembelajaran ini dari awal hingga akhir, supaya kalian dapat memahami materi ini secara sepenuhnya. Jangan mengikuti video pembelajaran ini hanya untuk kepentingan absensi saja. Baik, langsung saja sebelum kita mulai pembelajaran ini, alangkah baiknya kita mulai dengan berdoa. Berdoa dimulai. Amin. Nah, langsung kita bahas materi kita minggu ini mengenai hakikat sosiologi. Nah, dasarnya dalam pengetahuan sosiologi, dalam pembelajaran sosiologi terdapat 7 hakikat sosiologi. Nah, apa saja yang dijadikan sebagai hakikat sosiologi? Nah, yang pertama adalah sosiologi adalah ilmu sosial dan bukan ilmu alam. Nah, maksudnya seperti apa? Nah, kalau kita kategorikan bahwasanya ilmu sosiologi ini berada di ilmu sosial, ilmu tentang kemasyarakatan, bukan ilmu alam yang membahas mengenai manusia saja, bukan membahas mengenai alam sekitar. Makanya sosiologi dikategorikan sebagai ilmu sosial, bukan ilmu alam. Nah, yang kedua adalah sosiologi bukan merupakan disiplin yang normatif, akan tetapi adalah suatu disiplin yang kategoris. Nah, maksudnya seperti apa? Nah, maksudnya ialah sosiologi ini membatasi diri pada apa yang terjadi dewasa ini dan bukan mengenai apa yang terjadi atau apa yang seharusnya terjadi. Nah, itu merupakan kategori yang kategoris. Nah, sosiologi merupakan ilmu yang normatif tetapi suatu disiplin yang kategoris. Nah, yang ketiga itu sosiologi merupakan ilmu pengetahuan yang murni. Nah, bukan ilmu pengetahuan yang terapan. Maksudnya seperti apa nih? Ilmu sosiologi merupakan ilmu murni, yaitu ilmu awal. Nah, dia itu bukan terapan. Terapan itu maksudnya adalah turunan-turunan. Nah, kalau misalnya kita belajar geografi, nah geografi ini memiliki ilmu turunan. Misalnya ada geologi dan sebagainya. Nah, geologi tersebut merupakan ilmu terapan. Nah, sedangkan geografinya adalah ilmu murninya. Sama seperti sosiologi. Nah, sosiologi ini merupakan ilmu murninya. Nah, terapannya ada. Apa saja dia? Nah, inilah komponen-komponen yang ada di dalam pembelajaran sosiologi. Contohnya ada sosiologi agama, ada sosiologi pendidikan, ada sosiologi ekonomi, ada sosiologi politik, ada sosiologi kriminalitas, dan sebagainya. Nah, itu yang disebut dengan sosiologi terapan. Anakannya, tapi tetap pembelajaran awalnya adalah sosiologi yang berkaitan dengan kehidupan manusia. Nah, ini disebut dengan ilmu murni, bukan ilmu terapan. Oke? Nah, itu yang ketiga. Nah, yang keempat ialah sosiologi merupakan ilmu pengetahuan yang abstrak dan bukan merupakan ilmu pengetahuan yang konkret. Maksudnya gimana? Abstrak itu tidak kelihatan tetapi bisa dirasakan. Sama ibaratnya seperti angin. Nah, kita pernah melihat wujud angin? Tidak pernah, tapi kita bisa merasakan yang namanya angin. Nah, begitu juga sosiologi. Sosiologi itu nggak kelihatan wujudnya, namun dia itu dapat dirasakan. Bukan ilmu pengetahuan yang konkret. Yang konkret itu apa? Yang nyata bentuknya, yang bisa disentuh dan sebagainya. Nah, itulah kategori dari hakikat sosiologi yang keempat. Merupakan ilmu pengetahuan yang abstrak dan bukan merupakan ilmu pengetahuan yang konkret. Nah, yang kelima ini adalah sosiologi bertujuan untuk menghasilkan pengertian-pengertian dan pola-pola. Nah, maksudnya gimana nih? Nah, hasil dari penelitian-penelitian sosiologi ini
dijadikan sebagai teori-teori yang mendukung untuk dapat dilakukan penelitian kembali. Nah, apabila kita melakukan penelitian, wajib harus ada yang namanya teori-teorinya. Nah, teori-teori ini berdasarkan hasil dari observasi penelitian. Nah, makanya sosiologi ini bertujuan untuk menghasilkan pengertian-pengertian dan pola-polanya. Nah, yang keenam. Ialah sosiologi ini merupakan ilmu pengetahuan yang empiris dan rasional. Maksudnya gimana? Nah, yang berdasarkan pengetahuan yang empiris, sosiologi ini nggak memandang ya katanya, melainkan harus nyatanya. Nah, jadi sosiologi ini harus empiris, harus berdasarkan penelitian, dan penelitiannya ini konkret, dan penelitiannya ini nyata, bisa dibuktikan, memiliki solusi, dan bisa diteorikan. Nah, makanya sosiologi merupakan ilmu pengetahuan yang empiris dan rasional. Rasional itu maksudnya seperti apa? Rasional ini maksudnya adalah masuk akal. Jadi semua pembelajaran dalam sosiologi itu masuk akal, sesuai dengan yang dipelajari berkaitan dengan kehidupan manusia. Jadi apapun bentuknya kehidupan manusia, ya dipelajari di dalam sosiologi itu, dan dianya masuk akal. Nggak ada yang katanya, tapi harus nyatanya. Makanya inilah dijadikan sebagai hakikat sosiologi yang keenam, yaitu ilmu pengetahuan yang empiris dan rasional. Nah, yang terakhir adalah sosiologi ini merupakan ilmu pengetahuan yang umum dan bukan merupakan ilmu pengetahuan yang khusus. Maksudnya seperti apa, Nak? Nah, sosiologi ini bisa dipelajari oleh seluruh manusia. Makanya sosiologi juga bisa dijadikan sebagai lintas minat dalam pembelajaran kita di SMA Negeri 5. Mungkin kalian yang kelas 10 pada saat ini tidak mempelajari sosiologi. Yang mempelajari sosiologi itu hanya anak IPS. Nah, tapi perlu kalian ketahui di kelas 11 dan di kelas 12, nah lintas minatnya adalah sosiologi. Nah, jadi mereka juga belajar sosiologi. Nah, inilah yang dikatakan sebagai sosiologi merupakan ilmu pengetahuan yang umum dan bukan merupakan ilmu pengetahuan yang khusus. Jadi dia bebas dipelajari oleh siapa saja, dan siapa saja bisa belajar sosiologi. Nah, itulah yang dinamakan ilmu pengetahuan yang umum. Nah, itu dia tadi 7 hakikat dari sosiologi. Nah, yang pertama adalah sosiologi adalah ilmu sosial dan bukan ilmu alam. Nah, yang kedua, sosiologi bukan merupakan disiplin yang normatif, akan tetapi sosiologi adalah disiplin yang kategoris. Yang ketiga, sosiologi merupakan ilmu pengetahuan yang murni, bukan ilmu pengetahuan yang terapan. Yang keempat, sosiologi merupakan ilmu pengetahuan yang abstrak, bukan ilmu pengetahuan yang konkret. Yang kelima, sosiologi bertujuan menghasilkan pengertian-pengertian dan pola-pola. Nah, yang keenam, sosiologi merupakan pengetahuan yang empiris dan rasional. Dan yang terakhir, yang ketujuh adalah sosiologi merupakan ilmu pengetahuan yang umum dan bukan merupakan ilmu pengetahuan yang khusus. Nah, baik, itu saja pembelajaran kita pada minggu ini mengenai hakikat sosiologi. Apabila ada yang kurang paham, bisa ditanyakan di dalam kolom komentar. Cukup sekian, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.